Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Wali Murid SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School di acara Parents Orientation Program tahun 2021. Parents Orientation Program atau selanjutnya akan disingkat POP merupakan salah satu bentuk pengenalan program sekolah kepada para wali siswa. Tahun ini, POP diadakan secara daring yang disiarkan secara live melalui YouTube dan dirangkum dalam 14 topik. POP akan menjelaskan secara rinci dan menyeluruh program-program penunjang kegiatan belajar mengajar baik selama online learning maupun offline learning di sekolah. Dengan adanya POP, pihak sekolah dan orang tua dapat bekerja sama lebih erat dalam mendidik para siswa untuk menjadi insan-insan terbaik penerus bangsa Indonesia. Tujuan POP adalah membangun sinergi positif antara wali siswa dan sekolah sehingga tercipta atmosfer yang baik bagi para siswa untuk selalu belajar dan berkembang ketika di sekolah maupun di rumah. Baik, Bapak Ibu, sesi kali ini akan membahas tentang Health Protocol bagi siswa SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School yang akan disampaikan oleh Mr. Rifki Aziz. Sebelum memulai, saya akan membacakan sedikit profil pemateri kita hari ini. Mr. Rifki Aziz berasal dari Cirebon, menempuh pendidikan di Middle East Technical University, Ankara, Turki, mengambil jurusan matematika. Saat ini bertugas sebagai guru matematika di SMP SMA Fatih Bilingual School, serta menjabat sebagai Ketua Satgas COVID di Fatih Bilingual School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Perkenalkan, saya Rifki Aziz, selaku Ketua Tim Satgas COVID-19 di Fatih Bilingual School. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan program protokol kesehatan di Sekolah Fatih Bilingual School dengan tujuan siswa dapat mendapatkan pendidikan yang maksimal meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Presentasi saya berjudul Education Must Go On, How to Deal with Challenging Situation. Sebagaimana tujuan kita yang mengutamakan pendidikan harus tetap diperoleh oleh setiap siswa secara maksimal. Karenanya, kita harus memiliki langkah yang tepat untuk menghadapi situasi pandemik COVID-19 untuk melindungi anak-anak didik kita selama menempuh pendidikan. Sebelum saya memulai menjelaskan protokol kesehatan, izinkan saya menyampaikan mengapa kita memerlukan protokol kesehatan yang baik dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Data kasus COVID-19 di Provinsi Aceh hingga 22 Agustus terdapat 30.000 kasus, lebih dan 1.300 kasus meninggal. Serta terdapat varian Delta yang mana berbahaya bagi anak-anak. Sedangkan di Banda Aceh sendiri, terhitung sejak 10 Agustus 2021, Wali Kota mengumumkan bahwa Banda Aceh dalam PPKM level 4, di mana itu adalah level tertinggi, yang mana kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin. Dengan kondisi seperti ini, protokol kesehatan yang tepat yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dan orang tua serta petugas kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa informasi yang akan saya coba paparkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, tentang pembukaan sekolah. Ini langkah-langkah bagaimana kita bisa membuka sekolah agar dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Yang kedua adalah saya akan menyampaikan informasi umum apa saja yang harus dilakukan selama masa pandemi ini. Yang ketiga, saya akan memaparkan juga fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di dalam Sekolah Fatih Bilingual School. Yang keempat, saya akan menjelaskan protokol kesehatan yang kita akan terapkan baik di sekolah, di asrama maupun di rumah. Yang terakhir adalah skenario di mana kita mengantisipasi masalah-masalah yang akan kita hadapi selama pandemi ini, selama pembelajaran dilakukan secara offline.
dan langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika skenario tersebut terjadi. Fatih Bilingual School tahun ini menggunakan metode pembelajaran secara hybrid, yang berarti bahwa orang tua berhak memilih apakah Ananda ingin mengikuti pembelajaran secara daring atau online, secara luring atau offline dengan tinggal di asrama, atau secara luring atau offline dengan tinggal di rumah bersama keluarga. Kebijakan ini diambil setelah melalui serangkaian proses, seperti pertama, surat izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dari Dinas Pendidikan Kota maupun Provinsi Aceh. Yang kedua, surat izin petugas kesehatan Kota Banda Aceh. Dan yang ketiga adalah survei dan pernyataan dari orang tua siswa. Setelahnya, siswa bisa datang ke sekolah untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Dengan itu diperlukan protokol kesehatan yang tepat dan harus dilakukan oleh guru, orang tua maupun petugas kesehatan setempat. Sebelum menyampaikan informasi umum, izinkan saya kembali mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama menjelaskan pentingnya melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di era baru ini kepada anak-anak kita. Karena hal yang mungkin terlihat sepele ini banyak memiliki manfaat di masa pandemik ini. Sebagai tambahan, berikut beberapa poin yang harus siswa lakukan agar dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Yang pertama adalah pastinya izin dari orang tua. Di sini izin orang tua sangat penting, karena itu menjadi salah satu syarat dibukanya sekolah. Yang kedua, siswa setiap hari, setiap pagi wajib mengisi self-assessment form, di mana memberitakan bahwa siswa tersebut dalam kondisi sehat. Yang ketiga, siswa wajib membawa perlengkapan sesuai protokol sekolah, seperti hand sanitizer, 3 buah masker, face shield, sajadah, dan perlengkapan makan. Yang keempat, bagi siswa yang memilih untuk tinggal di asrama, siswa juga wajib mengikuti peraturan protokol kesehatan yang diterapkan oleh asrama. Selanjutnya, saya akan menginfokan tentang sarana-prasarana yang telah disediakan sekolah untuk memfasilitasi protokol kesehatan yang terbaik bagi anak-anak kita. Yang pertama, jalur masuk siswa, di mana siswa masuk dan keluar sekolah melalui gerbang belakang sekolah, dan kendaraan dapat melaju sesuai tanda arah yang telah disediakan. Yang kedua, sekolah telah menyiapkan lahan parkir yang cukup memadai, karena diharapkan bagi siswa yang membawa kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, agar memarkirkan kendaraannya secara berjarak. Yang ketiga, seluruh siswa akan diukur suhu tubuhnya saat memasuki dan keluar kawasan sekolah menggunakan thermal kamera yang disediakan. Dan bagi siswa yang memiliki suhu di atas 37,5, maka tidak akan diperbolehkan untuk memasuki kawasan sekolah dan akan diminta untuk kembali pulang ke rumah. Keempat, wastafel mencuci tangan beserta sabun dan panduan mencuci tangan telah disediakan di berbagai titik kawasan sekolah, yang mana memudahkan siswa untuk selalu menjaga kebersihan, terkhususnya tangan, di mana kita menyentuh barang-barang yang ada di sekolah. Yang kelima, segala informasi seperti tempat berjalan, tangga naik turun, kursi duduk, dan sebagainya telah terpasang dan dapat dilihat di papan pengumuman. Dan berikut adalah peta wastafel tempat mencuci tangan yang diberi simbol oleh titik merah, di mana siswa dapat melakukan cuci tangan. Sebelum saya membahas protokol kesehatan di Fatih Bilingual School, mari kita sama-sama saksikan video kesehatan Fatih Bilingual School 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Berikut adalah protokol kesehatan di Sekolah Fatih Bilingual School tahun ajaran 2021-2022. Bagi siswa yang memilih masuk asrama selama pembelajaran hybrid, akan masuk asrama pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021.
Siswa harus mengikuti peraturan dan protokol yang berlaku. Di antaranya, saat awal masuk asrama, siswa harus membawa surat pernyataan izin orang tua serta surat hasil tes swab antigen yang menyatakan negatif. Siswa wajib membawa peralatan protokol kesehatan seperti masker, face shield, hand sanitizer, dan tisu basah. Orang tua atau wali yang mengantar dimohon agar tidak ikut turun dari kendaraan untuk mengantarkan siswa masuk asrama. Sebelum masuk asrama, siswa akan diperiksa suhu tubuh dan kemudian pembina asrama akan mengantarkan siswa ke kamar masing-masing. Bagi siswa yang pulang pergi dari rumah, orang tua atau wali hanya boleh mengantarkan sampai parkiran saja. Pada hari pertama sekolah, siswa diminta untuk menunjukkan surat hasil tes swab antigen yang menyatakan negatif dan surat pernyataan izin orang tua. Siswa wajib membawa masker, face shield, hand sanitizer, dan tisu basah yang nantinya akan diperiksa oleh guru yang bertugas. Sebelum masuk kelas, siswa harus mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Semua siswa harus menjaga jarak selama di sekolah dan mengikuti tanda arah yang telah ditentukan sekolah seperti tangga naik dan tangga turun dengan tertib. Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dengan sitting plan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Saat pulang sekolah, siswa diminta agar keluar dengan tertib dan tetap menjaga jarak. Siswa yang berada di lantai 2 harus turun melalui tangga dengan tanda arah turun. Siswa mengantri dengan tertib untuk kembali diperiksa suhu tubuhnya. Orang tua atau wali yang menjemput hanya diizinkan sampai di parkiran dan dimohon kepada orang tua untuk datang sebelum jam sekolah berakhir. Demikian protokol kesehatan Sekolah Fatih Bilingual School. Semoga segala upaya kita dapat melindungi kita semua di tengah masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Bapak dan Ibu sudah cukup jelas tentang protokol kesehatan di Sekolah Fatih Bilingual School. Izinkan saya untuk menambahkan beberapa kebijakan mengenai protokol kesehatan. Pertama, kebijakan di sekolah. Sebagai upaya mengurangi resiko penyebaran, siswa asrama dan siswa non-asrama akan ditempatkan di kelas terpisah, serta tempat makan dan sholat pun akan dipisahkan. Yang kedua, kebijakan di asrama. Dengan tujuan yang sama, yakni sebagai upaya mengurangi risiko terpapar, siswa asrama tidak diizinkan untuk dijenguk dan dijemput hingga akhir semester berakhir. Kami harap Bapak dan Ibu dapat bersabar untuk tidak menemui Ananda selama Ananda berada di asrama. Yang selanjutnya adalah kebijakan di rumah. Kami memohon kepada Bapak dan Ibu untuk membantu kami dalam menjalankan protokol kesehatan di rumah masing-masing dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, kita himbau agar anak-anak tetap berada di rumah. Selanjutnya, tidak mengajak Ananda dalam berpergian jauh seperti keluar kota, serta melaksanakan olahraga ringan yang dapat menjaga daya tahan tubuh Ananda agar dapat mengikuti program sekolah dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya izinkan saya menjelaskan perihal skenario. Metode hibrid yang dipilih oleh Fatih Bilingual School di tengah situasi sekarang memiliki resiko yang cukup besar. Namun, kita dapat mengantisipasi risiko tersebut dan merancang skenario atau sketsa tindakan yang akan dilakukan saat kasus yang diantisipasi terjadi. Warga Fatih Bilingual School dapat kita kelompokkan menjadi 4 kategori, yakni siswa asrama, siswa non-asrama, guru, dan staf. Kasus yang mungkin terjadi juga dapat kita kelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori normal, kategori medium atau sedang, dan kategori high atau tinggi. Yang kita maksud dengan kasus normal, di mana salah satu warga Fatih Bilingual School sakit, namun belum terverifikasi positif COVID-19. Setiap pagi, seluruh warga Fatih Bilingual School yang datang ke sekolah diwajibkan mengisi daily assessment, yang mana bertujuan apabila kondisi sedang tidak baik, maka akan diarahkan untuk belajar atau bekerja secara daring. Seluruh warga juga diperiksa suhu tubuhnya, seperti saya sampaikan sebelumnya, yang mana jika memiliki suhu di atas 37,5, maka warga tersebut tidak diizinkan memasuki kawasan sekolah. Namun, jika siswa merasa sakit saat berada di sekolah, maka siswa tersebut akan dibawa ke klinik untuk diperiksa, dan jika mengharuskan, maka orang tua akan dihubungi untuk menjemput siswa tersebut, dan siswa akan dipulangkan. Kategori kedua adalah kategori medium, di mana berarti ada warga Fatih Bilingual School, baik dari siswa asrama, siswa non-asrama, guru atau staf yang terkonfirmasi positif. Langkah pencegahan yang dilakukan pun kita bedakan menjadi 4. Yang pertama, jika warga adalah siswa asrama, maka seluruh siswa asrama akan mengikuti pembelajaran dari asrama secara daring. Dan siswa yang positif akan kita isolasi di kamar isolasi. Yang kedua, jika warga yang terkonfirmasi positif adalah siswa non-asrama, maka seluruh siswa angkatannya akan mengikuti pembelajaran dari rumah. Misalkan, siswa kelas 8 non-asrama, jika ada salah satu yang terkonfirmasi positif, maka seluruh siswa kelas 8 yang non-asrama akan dialihkan untuk belajar secara daring di rumah. Maka yang akan mengikuti pembelajaran secara online hanyalah kelas 8. Sedangkan kelas lain akan mengikuti secara biasa, secara offline ke sekolah. Jika warga yang positif adalah guru, maka guru tersebut tidak diizinkan sekolah hingga dinyatakan pulih oleh pihak kesehatan. Sama halnya jika warga yang terpositif adalah staf, maka staf juga tidak akan diizinkan ke sekolah hingga dinyatakan pulih oleh pihak kesehatan. Yang ketiga, kategori high atau tinggi. Yang kami maksud kasus tingkat tinggi adalah di mana terdapat lebih dari 3 kasus positif dari tingkat kelas yang berbeda. Jika itu terjadi, maka langkah yang akan dilakukan adalah pengalihan semua siswa, baik SD, SMP, SMA, kepada metode daring selama waktu yang diperlukan. Misalkan ada 1 siswa dari kelas 9, 2 siswa dari kelas 10, 3 siswa dari kelas 7, dan ada dari guru yang terkena. Jika semua level lebih dari 3 yang terkena positif, maka Fatih Bilingual School akan melaksanakan lockdown atau beralih kepada sistem daring. Demikianlah pemaparan mengenai upaya Fatih Bilingual School dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan berkualitas demi memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Semoga segala upaya kita dapat membantu anak-anak kita dalam menuntut ilmu,
memberikan bekal agar menjadi insan-insan pemimpin bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan 3 kata kunci yang sepatutnya kita ingat. Yaitu yang pertama, safe. Yang kedua adalah smart. Dan yang ketiga adalah kind. Safe atau aman berarti kita harus menjaga diri kita dengan melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Smart yang berarti kita mengetahui informasi terbaru mengenai COVID-19 dengan tujuan bukan untuk menakut-nakuti, namun agar dapat melakukan tindakan pencegahan secara tepat. Kind yang berarti baik, kita harus selalu berpikir positif. Jika kita tertular, yakinlah bahwa penyakit ini bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yakinlah kalau kita bisa sembuh. Dan jika ada orang sekitar kita yang tertular, mari kita berikan motivasi kepada teman kita, kepada kawan kita, kepada orang terdekat kita yang terkena positif, agar dapat membantu kesembuhannya. Insya Allah, kita semua selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Rifki Aziz atas pemaparannya. Semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait health protocol yang ada di SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School. Sebelum kita tutup sesi kita kali ini, sedikit saya rangkum kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Health protocol di Fatih Bilingual School bertujuan menghindari dan memutuskan penyebaran tali rantai COVID-19 di lingkungan Fatih Bilingual School. Dengan situasi pandemi yang sedang melonjak, mari kita semua, guru, siswa, dan orang tua melakukan upaya perlindungan terbaik bagi anak-anak kita agar mereka tetap dapat mendapatkan pendidikan terbaiknya. Jangan jadikan pandemi sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Tetap semangat dalam mendidik generasi bangsa ini, apapun kondisinya. Apapun rintangannya, saling membantu, bekerja sama, dan mengingatkan adalah kuncinya. Demikian sesi kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di sesi Parents Orientation Program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.